Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Digiers. Para Digier 2020, bagaimana kabar Anda? Semoga tetap semangat di tengah pandemi. Baik, perkenalkan, saya Iwan Sonjaya, selaku PIC Program Vocational School Graduate Academy Digital Talents Kementerian Komunikasi dan Informasi yang bekerja sama dengan Politeknik Negeri Jakarta. Pada tahun 2020 ini kembali Kementerian Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan program Vocational School Graduate Academy bekerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta. Akan tetapi, karena kondisi pandemi, maka pelaksanaan program dirubah menjadi dengan mode daring atau online. Selanjutnya akan saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan program Vocational Graduate Academy ini ya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebelum kita melakukan pelatihan mungkin ada beberapa hal yang perlu para peserta ketahui atau sudah mengetahui tapi akan kita informasikan kembali supaya untuk mempermudah dan demi lancarnya program kegiatan ini. Pertama adalah terkait dengan proses pembelajaran, ya, seperti berapa jam jumlah pelatihannya dan sebagainya. Mungkin akan saya lebih jelaskan pada tayangan setelah ini. Ya, program Vocational School Graduate Academy ini berlangsung selama 15 sesi kali 2 jam pertemuan untuk pembelajaran secara sinkron atau live session atau video conference, bisa kita sebut seperti itu. Jadi totalnya adalah untuk live session adalah 30 jam, ya, 30 jam pelatihan. Di mana 1 jam pelatihan di sini adalah 45 menit. Jadi setiap hari kita akan belajar atau melakukan live session ya dengan mode video conference itu selama 2 kali 45 menit. Jadi totalnya adalah 30 jam pertemuan. Nah, selebihnya di mana 4 jam pertemuan selebihnya akan dilakukan self-paced learning atau belajar mandiri atau asinkron lewat pengerjaan tugas dan proyek-proyek yang telah diberikan sesuai dengan silabus dan arahan daripada instruktur dan pengajar Anda. Nah, di akhir pelatihan, peserta akan diberikan suatu pembekalan pasca pelatihan, yaitu berupa pengembangan soft skill sebanyak 30 jam pertemuan juga. Teknisnya akan disampaikan nanti setelah Anda melewati atau menyelesaikan program pelatihan teknisnya ini, 30 jam pelatihan yang pertama ini. Materi pengembangan soft skill itu berupa bagaimana nanti menghadapi wawancara, mungkin entrepreneurship dan sebagainya. Jadi nanti Anda akan mengikuti pelatihan ini juga secara online juga. Ya, dulu tahun sebelumnya
walaupun pelatihan tekniknya secara plan, tapi pasca pelatihan yang berupa pengembangan soft skill dilakukan secara online juga. Kemudian di akhir pelatihan, ya setelah 30 jam pelatihan secara online dan pembekalan soft skill selama 30 jam pembelajaran, ya peserta yang memenuhi ketentuan akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program sertifikasi industri sesuai dengan tema pelatihan yang diambil. Nah, jadi drive test misalkan pasti akan sertifikasi untuk posisi drive test. Web developer akan sertifikasi untuk web developer. Begitu juga untuk graphic designer, multimedia designer, dan motion graphics artist. Atau untuk mobile programmer. Ya. Nah, sertifikasi industri ini akan diadakan terpisah, yaitu akan diadakan oleh LSP yang sudah ditunjuk oleh BNSP. Aktivitas apa saja yang akan dilakukan dalam program akademi ini? Di antaranya yaitu self-paced learning atau belajar mandiri. Anda nanti masuk ke dalam sebuah learning management system yang di PNJ kami beri nama e-learning pnj.ac.id ya. Anda nanti bisa masuk ke situ dengan enroll dari para pengajar Anda ya. Jadi self-paced learning ini nanti Anda bisa belajar mandiri lewat panduan, lewat tutorial, materi-materi yang diberikan. Anda tinggal mendownload ya. Anda tinggal mempelajari, jadikan tugas struktur di rumah atau dalam perjalanan Anda untuk mengikuti ini. Yang selanjutnya itu adalah live session ya. Ini atau webinar bisa berupa sebuah video conference ya. Tak pakai Google Meet, tak pakai Zoom ya, seperti itu akan dilakukan sehingga Anda langsung bisa pada waktu tersebut ya digunakan untuk belajar dan tanya jawab. Nah, terkait dengan live session nanti ada namanya absensinya, daftar hadirnya ya. Ini Anda harus ikuti semua. Kemudian Anda juga bisa dimasukkan ke dalam grup kelas, baik grup kelas dalam learning management system maupun dalam WhatsApp group. Selain itu juga ada namanya virtual lab. Mungkin bagi yang mengambil tema pelatihan web ataupun mobile programmer yang terkait dengan coding, bisa juga fitur virtual lab digunakan oleh pengajar. Ya, walaupun mungkin tidak semua. Yang selanjutnya adalah ujian dan kuis. Ya, ini ujian bisa bentuk ujian akhir di program pelatihan ataupun kuis-kuis di sela-sela pertemuan. Bila semua Anda telah lewati, maka Anda layak mendapat Certificate of Completion. Tentu ada syarat ketentuan yang harus Anda ikuti, yaitu absensi yang harus Anda ikuti secara penuh. Nah, setelah mendapatkan Certificate of Completion, berarti Anda telah memenuhi persyaratan untuk apa? Untuk mendapat kesempatan program sertifikasi, ya, sesuai dengan tema pelatihan Anda. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana persiapan Anda sebelum mengikuti pelatihan atau sebelum mengikuti kelas. Yang pertama tentu terkait dengan form komitmen. Jadi peserta diwajibkan mengupload atau mengunggah form komitmen Anda ya di website digitalan ya kominfo.co.id. Yang ini mungkin harus dilakukan sebelum ini ya. Jadi tanggal 22 sampai 25 kemarin, September kemarin ya. Formnya saya rasa sudah Anda punya dan tinggal mendownload. Kemudian yang selanjutnya adalah grup komunikasi kelas. Yang ini sudah dipersiapkan oleh Politeknik, yaitu pertama untuk grup awal yaitu grup WhatsApp dulu ya.
Selanjutnya nanti adalah live session. Jadi peserta diwajibkan untuk selalu mengupdate ya alamat untuk live sessionnya, Google Meet-nya apa, Zoom-nya apa ya. Karena itu nanti semua akan diinformasikan di Learning Management System di e-learningpnj.ac.id. Dan kemudian juga harus membaca pedoman peserta. Ini harus wajib dibaca ya. Mengatur jadwal untuk kapan Anda belajar mandiri self-paced learning, kapan Anda live session ya, kapan Anda mengerjakan tugas dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya apa? Yaitu selanjutnya setelah persiapan Anda sudah benar-benar siap dan rapi, maka Anda tentunya akan memulai kelas. Ya, peserta akan mengikuti kelas sesuai dengan durasi pelatihan dan jadwalnya. Nanti ada yang pagi, ada yang siang, ya. Dan ini tidak bisa Anda berganti-ganti, ya. Mungkin akan ada penyesuaian dari sisi pengajar, ya. Mungkin jamnya bisa digeser sedikit, ya. Di pagi dari jam 8 atau menjadi jam 9 atau tetap masih jam 8. Kira-kira fleksibilitasnya hanya semacam itu saja ya. Jadi Anda harus bisa menyesuaikan waktu belajar Anda, lab session Anda, lab quiz dan ujian. Ya, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan setelah Anda kelas selesai atau setelah kelas selesai dalam 15 sesi? Yaitu adalah mengisi survei ya. Nanti mungkin akan dibagikan oleh Kominfo link ya survei ini, bisa melalui email maupun melalui grup kelas ya, grup WhatsApp kelas. Selanjutnya juga Anda harus mengunggah ya LPJ, laporan pertanggungjawaban di website ya di minggu terakhir pelatihan ya. Nanti formatnya atau ininya akan disediakan oleh Kominfo. Selanjutnya adalah sertifikat. Jadi pembagian sertifikat of completion bagi peserta yang menyelesaikan seluruh sesi pelatihannya, mengisi survei dan mengunggah form LPJ. Jadi ini syaratnya ya. Nah, sertifikat of completion juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Selain mengisi sertifikat ya, kemudian ada hal-hal lain yang harus Anda penuhi ya, sehingga dari certificate completion Anda juga berhak untuk mengikuti sertifikasi. Nah, ini yang terpenting sebenarnya. Nah, kalau Anda melihat ya pada tayangan sebelah ini ya, di situ akan terlihat hak dan kewajiban peserta pelatihan. Yang pertama mungkin akan saya bahas adalah haknya. Peserta Vocational Graduate Academy ya, berhak mendapatkan apa? Pertama adalah bantuan biaya komunikasi. Maksudnya adalah untuk online ini ya, yang besarnya adalah Rp150.000 ya. Ini dalam bentuk masih sedang didiskusikan apakah langsung kuota atau dalam bentuk uang. Nanti Kominfo akan menentukan. Kapan? Di akhir pelatihan. Mungkin Anda bertanya, buat apa di akhir pelatihan sudah selesai baru dikasih? Nah, ini terkait dengan pertanggungjawaban sebenarnya. Karena bantuan biaya komunikasi ini hanya diberikan kepada peserta yang telah menyelesaikan pelatihan. Karena nanti ada yang baru 3 kali atau 3 hari diberi bantuan komunikasi, setelah itu tidak mengikuti pelatihan lagi, maka pertanggungjawaban Kominfo dan PNJ akan sulit ya, dan kemungkinan peserta itu bisa di blacklist untuk program-program Kominfo di tahun mendatang. Yang kedua, pelatihan daring atau online
hard technical skill sebanyak 90 jam pelajaran. Mungkin Anda bingung, tadi sebelumnya saya mengisi 30 jam pelajaran. Ya, betul. Totalnya ada tetap 90 jam pelajaran yang terdiri dari 30 jam pelajaran live session atau VCon dan 60 ya atau 60 jam ya. Sisanya adalah ya tadi 60 jam itu ada sisanya adalah untuk self-paced learning, mandiri ya. Pelajaran mandiri dengan arahan atau tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar. Kemudian ada namanya pelatihan daring juga, online juga, soft skill ya. Sebanyak 30 jam pelajaran sehingga Anda siap nanti dapat pengetahuan teknis dilengkapi juga dengan pengetahuan soft skill sehingga Anda akan lebih siap untuk bekerja dan diserap oleh pasar tenaga kerja. Kemudian sertifikat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu sertifikat completion bahwa Anda telah menyelesaikan pelatihan ini. Kelima adalah kesempatan Anda untuk mengikuti ujian sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi LSP jika memenuhi persyaratan yang ditentukan. Syarat-syaratnya seperti apa? Tentu syaratnya yaitu memenuhi semua kewajiban sebagai peserta. Nah, ini kan saya baru bukan haknya. Bagaimana dengan kewajibannya? Saksikan setelah slide ini. Tadi sudah kita bicarakan hak peserta. Maka ketika ada hak, tentu ada kewajiban. Nah, apa kewajiban peserta Vocational Credit School Academy? Yang pertama adalah Anda harus mengisi dan menandatangani dan mengupload form komitmen partisipasi program pemberian bantuan pemerintah Digital Talent Scholarship ya. Sebelum pelaksanaan dilaksanakan pelatihan ini, tentu Anda sudah, saya rasa. Kemudian mengisi survei evaluasi secara online mulai diberikan di masa pelatihan. Jadi panitia akan mengirimkan link survei melalui email dan grup kelas. Kemudian mengisi, menandatangani dan mengunggah laporan tersebut ya, laporan pertanggungjawaban sebagai peserta Digital Talent Scholarship tahun 2020. Mentaati seluruh aturan yang ditentukan oleh Kominfo dan atau mitra pelatihan dalam hal ini PNJ. Ya. Kemudian mengikuti sesi pelatihan online sesuai dengan jadwal di setiap tema pelatihan. Jadi kalau jadwalnya pagi ya, Anda pagi nggak bisa saya masuk Pak, tapi masuk siang atau masuk kelas siang karena ada tema pelatihan tertentu yang ada dijadwalkan di pagi dan ada yang dijadwalkan di siang. Ini Anda tidak bisa bertukar. Ya. Kemudian bersikap jujur, bertanggung jawab, serta menghindari segala bentuk kecurangan. Nah, kurang lebih seperti itu ya kewajiban yang Anda harus penuhi sehingga tadi hak-hak Anda nanti tidak akan berkurang satupun. Selanjutnya, ini penting bagi Anda karena ini adalah tata tertib pelatihan. Pertama, peserta wajib mengikuti dan menyelesaikan seluruh sesi pelatihan, minimal 80% dari jumlah pelatihan. Artinya, dalam hal ini, untuk live session berarti ada 80% dari 30 jam pelatihan. Atau di sini boleh tidak hadir 20%, artinya maksimal tidak hadir adalah 6 JP. 6 JP itu kalau satu sesi ada 2 JP berarti Anda maksimal yang boleh tidak hadir atau tidak bisa hadir adalah 3 kali live session. Lebih dari itu Anda dianggap tidak bisa melanjutkan atau dianggap mengundurkan diri.
Kemudian peserta tidak berhak menerima sertifikat completion dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau dari mitra penyelenggara dalam hal ini PNJ jika peserta tidak menyelesaikan seluruh sesi dan mengisi survei di masa setelah pelatihan. Jadi tadi masih boleh ditolerir kalau ketidakhadiran walaupun tidak seluruh, ya Anda usahakan seluruh, tapi kalaupun tidak, Anda hanya bisa kami beri toleransi sebanyak 6 JP atau 3 kali live session. Lebih dari itu 4 live session, mohon maaf kami tidak bisa memberikan nanti sertifikat completion, apalagi memberikan kesempatan untuk ujian sertifikasi. Oleh karena itu, persiapkan diri Anda dengan baik, semangat ya. Kemudian peserta yang tersebut pada poin pertama tadi dan kedua atau tidak melaksanakan poin ketiga ya akan dikenakan sanksi berupa apa saja, yaitu tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya yang diterima sebagai peserta tadi, ya pembelajaran, sertifikat completion, kesempatan untuk sertifikasi, dan biaya pengganti komunikasi sebesar 100.000 pun tidak bisa diberikan karena tidak selesai atau karena tidak terus ya. Kemudian selanjutnya tidak dapat mengikuti atau diikutsertakan dari semua program Kementerian Kominfo yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika ya. Dalam hal ini mungkin istilah lainnya yang agak sedikit kasar, yaitu blacklist dari program. Jadi nick Anda sudah terekam, nick Anda sudah masuk, sehingga kalau ada program seperti ini lagi mungkin Anda tidak akan dapat memperolehnya lagi. Kemudian sanksi administrasi yang terjadi pada poin 3 ya, misalkan tidak bisa mengikuti 6JP dan segala macam, itu tidak berlaku jika terjadinya post major. Misalkan ada bencana gempa, ya, susah ya, dapat koneksi karena gempa gitu, karena banjir, ya. Atau peserta tidak dapat mengikuti pelajaran karena alasan kesehatan, sakit namanya, yang tentunya harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Ya, seperti itu. Selanjutnya, tata tertib selanjutnya yaitu konten pelatihan ini digunakan hanya untuk kebutuhan Digital Talent Scholarship Kementerian Komunikasi dan Informatika. Segala konten pelatihan termasuk tidak terbatas pada soal substansi, soal kuis, soal mid exam, soal final exam, materi pelatihan, video, gambar, kode, mengandung kekayaan intelektual, peserta tunduk kepada Undang-Undang Hak Cipta, Merek Dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya. Jadi peserta dilarang untuk mereproduksi, memodifikasi, menyebarluaskan, atau mengeksploitasi konten ini dengan cara atau bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pokja, substansi Digital Talent Scholarship, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selanjutnya, peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi akan diberikan fasilitas pembiayaan uji sertifikasi. Biaya yang timbul atas keikutsertaan dalam program sertifikasi selain biaya ujian sertifikasi ya tersebut menjadi tanggung jawab peserta. Jadi misalkan pengambilan sertifikat kalau tidak dikirim ya, misalkan seperti itu harus menjadi tanggung jawab peserta. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan disampaikan kemudian secara resmi oleh panitia penyelenggara. Nah, karena kita pembelajaran lewat online daring dan platform learning management system yang kita gunakan adalah e-learning PNJ,
Nah, maka oleh karena itu saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana peserta untuk masuk ke dalam e-learning PNJ dan bagaimana peserta mendaftarkan diri di kelas ya sesuai dengan tema ya, enrollment-nya seperti apa. Nah, mari kita saksikan panduan untuk masuk ke dalam e-learning dan memilih tema atau kelas sesuai dengan tema yang telah Anda terdaftar di dalamnya. Oke, bagaimana? Langsung saja menuju panduannya. Langkah pertama yang harus Anda lakukan tentunya adalah membuka browser. Kemudian setelah itu Anda mengetikkan di sini adalah e-learning pnj ya .ac.id ya. Jadi seperti ini. Alamatnya seperti ini. Ketika sudah terbuka seperti ini, maka kalau kita scroll ke bawah, di sini akan ada kategori-kategori ya. Tetapi tentu ini harus Anda login ya. Di mana Anda login dengan user ID adalah nomor registrasi ketika Anda mendaftar dalam program DTS. Kemudian passwordnya adalah nomor handphone yang Anda daftarkan ketika mengikuti program DTS ya. Sehingga Anda akan muncul di sini nama dan user ID-nya. Kemudian setelah muncul seperti ini, sama seperti tadi, akan terlihat seperti ini dan kurs kategori juga akan sama, tetapi Anda harus memilih yang namanya akses publik ya, sehingga akan muncul seperti ini. Selanjutnya ada 2020. Anda klik 2020 ini dan Anda akan menemukan seperti ini. PSGA Multimedia Designer misalkan. Ada teachernya saya, Iwan Sonjaya, ada area, setiap kelas dalam tema pelatihan ada mempunyai 2 pengajar. Kita mengenalnya pengajar 1 dan pengajar 2 ya. Anda harus memilih sesuai dengan kelas yang diberikan atau yang sudah ditentukan. Misalkan dalam hal ini, misalkan graphic designer ya. Graphic designer, ini tidak ada 2020-nya ya. Tapi tidak apa-apa, maksudnya Anda graphic designer. Itu ada yang graphic designer 1 yang pelaksanaannya di jam 8 pagi dan graphic designer 2 yang pelaksananya siang yaitu jam 13 mulainya. Jadi Anda di sini kalau yang memang sudah tergrup pada desainer 1 pagi, graphic designer 1 itu pagi, maka Anda tidak bisa masuk ke dalam kelas yang graphic designer 2 yang siang. Jadi harus sesuai dengan peruntukan dan yang telah ditetapkan. Ya, untuk kelas lain seperti itu, drive test juga seperti ini. Nah, misalkan nanti Anda sudah masuk, maka nanti ini kebetulan masih kosong ya, akan menemukan topik-topik atau materi-materi selama untuk sampai 15 pertemuan. Nah, tentu ketika Anda masuk, ada yang menyebut atau misalkan
memasukkan yang namanya enroll key, ya, enroll key, ya. Nah, ya kan, you cannot enroll yourself this course, jadi nggak bisa, ya. Nah, karena di sini memang nanti ada enroll key-nya, ya. Yang sifatnya nanti enroll key-nya ini akan diberitahukan oleh masing-masing pengajar Anda di kelas melalui grup WhatsApp yang telah dibentuk. Oleh karena itu, bagi yang belum masuk ke dalam grup WhatsApp, mohon diberitahukan kepada admin kelas atau pengajarnya, atau bisa melalui saya. Kurang lebih seperti itu, ya, untuk penjelasan mengenai bagaimana sih masuk atau nanti menggunakan e-learning PNJ. Nah, maka Anda akan menemukan yang namanya materi-materi. Misalkan materi sesi 1, hari pertama. Nanti mungkin sudah ada kuisnya, Anda harus mengerjakan kuisnya. Diklik di sini. Kapan terakhir, ya. Nanti bisa dilihat juga, atau ada penugasan yang harus dikumpul, harus disubmit sesuai dengan batas waktunya, seperti ini, ya. Kedua dan seterusnya seperti itu. Oke, baik. Tadi saya sudah menjelaskan secara singkat bagaimana menggunakan LMS e-learning PNJ, ya. Bagaimana nanti masuknya, harus dengan apa, ya. ID-nya dengan nomor registrasi Anda lagi pendaftaran, kemudian password-nya sementara untuk masuk yaitu dengan nomor HP Anda yang saat Anda mendaftar di program DTS ini. Kemudian bagaimana nanti masuknya, enroll key-nya akan diberitahu oleh pengajar lewat grup masing-masing. Jadi saya tidak bisa memberikannya di sini, ya. Adapun Anda bisa lihat sebelah sini, ya, itu adalah jadwal live session-nya. Jadi pembelajarannya ada yang live session 2 jam pertemuan, 2 kali 45 menit atau totalnya 90 menit. Untuk kelas drive test waktunya pagi, ya, dimulai jam 8 sampai jam 09.30 dengan pengajar Bu Indi dan Pak Dep. Sementara admin kelasnya adalah Pak Rizal Koir. Untuk kelas mobile programmer, jadi waktu pelaksanaannya ada siang hari, jadi mulai pukul 13.00 sampai 14.30 dengan pengajar Pak Samsi dan Pak Anggi. Admin kelasnya adalah Pak Isro Mahfudin. Kemudian kelas web developer 1, ya, waktu pelaksanaannya pagi jam 8 sampai jam 9.30 dengan pengajar Bu Risna dan Pak Chandra. Kemudian web developer 2 waktunya siang dari jam 13 sampai jam 14.30 dengan pengajar Bu Elin atau nama resminya adalah Bu Iklima. Kami memanggilnya Bu Elin, gitu ya. Dan Pak Asep Topik, ya. Admin kelasnya adalah Pak Soleh. Selanjutnya adalah kelas graphic designer 1, yaitu waktu pelaksananya pagi hari dimulai jam 8 dan selesai jam 9.30 dengan pengajar Bu Ade dan Bu Marisa dengan admin kelas Pak Sulima. Kelas graphic designer 2 waktunya siang hari dari mulai jam 13 sampai jam 14.30 dengan pengajar saya sendiri Pak Iwan dan Bu Ela atau nama lengkapnya adalah Nurlela Marceta, ya, dengan admin kelas Mbak Olip atau Bu Olip, ya, boleh memanggil Bu Olip. Untuk kelas multimedia designer dimulai waktu pagi dari mulai jam 8 sampai jam 9.30 dan mengajar saya, ya, Pak Iwan dan Bu Eria. Dan yang terakhir adalah kelas motion graphics artist dengan waktu siang hari
mulai jam 13 sampai 14.30 dengan pengajar Pak Hatta dan Bu Indasari. Bu Indasari dengan admin kelas Pak Teddy. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi live session. Live session ini harus sesuai dengan jadwal ya. Anda ketika mendapatkan terupload di web developer 1 ya pagi hari ya Anda harus ikut yang web developer 1. Tidak bisa karena kesiangan saya boleh Pak ikut web developer 2. Karena tentu nanti akan menyulitkan pengajar untuk proses pengambilan nilai harian ya. Dan nanti ada project yang berurutan gitu ya, mungkin tadinya nanti akan susah untuk mensinkronkannya, agak lebih sedikit susah lah ya, seperti itu. Pada dasarnya sih untuk lebih memudahkan semua ya, dari sisi administrasi maupun dari sisi nanti runtutan pembelajaran. Oke, baik, tadi saya sudah jelaskan dari mulai awal program ini seperti apa, kemudian durasinya, kemudian bagaimana teknis pembelajarannya, sampai masuk ke dalam learning management system, yaitu e-learning PNJ seperti apa, kurang lebih itu yang dipandu untuk awalnya. Nanti mungkin ada hal-hal yang bisa ditanyakan, Anda juga kalau berkaitan dengan materi bisa langsung ditanyakan kepada pengajar kelas masing-masing ya, jadi tidak perlu ke saya untuk materi ya. Tapi ada hal-hal yang mungkin teknis dari sisi program atau kegiatan bisa ditanyakan ke saya, atau selain itu juga mungkin kepada Bapak Ibu pengajarnya ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga Anda sukses semua dan bisa mengikuti ujian sertifikasi sesuai dengan harapan Anda, dan insya Allah saya doakan semua bisa lulus semua dan bisa bergabung dalam suatu komunitas Monas, yaitu untuk nanti untuk kita undang industri di bidang TIK ya. Anda udah membuat CV dan segala macam, mungkin Anda bisa direkrut ke dalam satu perusahaan itu. Jadi pasca pelatihan tidak hanya sekedar pelatihan program ini, tapi juga nanti ada pasca pelatihan yang coba untuk menyalurkan beberapa alumni ke beberapa perusahaan-perusahaan yang relevan dengan bidang-bidang Anda. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di kelas. Untuk yang kelas yang saya ampuh ya, saya mohon maaf bila ada beberapa suatu hal yang kekurangan di sana sini ya. Kami sudah coba untuk berupaya dengan waktu sependek dan sesingkat mungkin ini yang dilakukan ya, karena dalam di kominfonya juga memang berkejaran dengan waktu ya, supaya program ini bisa berjalan di tahun ini di tengah kondisi pandemi. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.